Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurni Channel. Ungkapan agama adalah candu merupakan salah satu ungkapan dari seorang filosof terkenal, yaitu Karl Marx, di mana ungkapan ini sering kali disalahpahami sebagai penghinaan terhadap agama. Padahal kalau kita bisa lebih melihat konteks sebenarnya yang lebih kompleks dari pernyataan Karl Marx tersebut, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang lebih besar, menemukan suatu pandangan yang lebih luas daripada pernyataan Karl Marx tersebut, daripada kita menghakimi pernyataan Karl Marx tersebut sebagai sebuah penghinaan terhadap agama. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Karl Marx yang menyebutkan bahwasanya agama adalah candu. Apakah fenomena yang ada pada masyarakat Indonesia sekarang ini sama dengan konteks pada waktu Karl Marx hidup pada waktu dulu, yang notabene masyarakat kita telah banyak yang mabuk dengan agama itu sendiri. Oke Sobat Ila, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Untuk memahami pernyataan Karl Marx yang menyatakan bahwasannya agama adalah candu, tentunya kita harus mengetahui makna utama di balik pernyataan Karl Marx tersebut, di mana kita harus mengetahui latar belakang atau konteks mengapa filosof Karl Marx tersebut menyatakan atau mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi pada waktu itu, yaitu agama adalah candu. Makna utama dalam konteks Karl Marx menyebutkan bahwasanya agama adalah candu pada waktu itu, yang pertama adalah Karl Marx menggambarkan bahwasanya candu sebagai metafora, yang dimana pada waktu Karl Marx, pada waktu masa Karl Marx hidup pada waktu itu, candu digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit tentunya. Dalam hal ini, agama beliau analogikan, Karl Marx analogikan sebagai sesuatu yang memberikan penghiburan bagi sebagian besar orang yang menderita, khususnya menderita karena rasa ketidakadilan, menderita karena ekonomi, menderita karena kekerasan struktural yang ada waktu itu. Bila kita lihat pada zaman sekarang, tentunya agama adalah candu. Pernyataan Karl Marx tersebut mungkin masih realistis, yang dimana banyak sebagian besar masyarakat kita yang menggunakan agama itu hanya sebuah pelarian dari kenyataan hidup. Banyak, saya ambil contoh, banyak dari masyarakat kita ketika menderita sesuatu, misalkan kemiskinan, misalkan ketidakadilan sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Tentunya banyak masyarakat kita yang untuk menutupi penderitaan tersebut, untuk menghibur penderitaan tersebut dengan agama. Saya ambil contoh ketika masyarakat itu dilanda sebuah kemiskinan, ketika masyarakat itu dilanda sebuah ketidakadilan, maka yang dibilang oleh para penceramah agama, oleh para agamawan, tenang, ini masih di dunia, kita tidak apa-apa miskin di dunia, kita tidak apa-apa sengsara di dunia, tapi kita akan bahagia di akhirat, kita akan kaya di akhirat. Kalau kita lihat dari ajaran Islam, tentu tidak demikian. Karena Islam mengajarkan bahwasanya dunia ini adalah ladang kita untuk bekal di kehidupan akhirat, di mana kita harus memaknai bahwasanya ladang untuk bekal di akhirat itu kita harus bekerja keras, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya agar kita tidak sengsara di dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Ketika kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya untuk tidak miskin, untuk memperjuangkan keadilan, tentu bukan hanya untuk kepentingan dunia saja. Kalau kita sebagai orang Islam, tentu kita akan dasari semuanya itu untuk
bekal kita di akhirat nanti. Misalkan kita di dalam Islam wajib hukumnya, menurut saya wajib hukumnya umat Islam itu harus kaya raya. Karena apa? Ya karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya fakir itu mendekati dengan kafir. Nah, itu kan menunjukkan kondisi yang sangat bahaya sekali. Ketika kondisi seseorang di bawah garis kemiskinan, tentunya akan membuat mudah seseorang itu menjadi keluar dari Islam, yaitu menjadikan kafir. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang-orang zaman sekarang itu hanya menggunakan agama sebagai penghibur ketika dia tidak mampu dalam menghadapi kenyataan dunia, ketika dia tidak mampu dalam menghadapi penderitaan dunia yang diakibatkan kemiskinan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengikuti ajaran Islam itu sendiri, tentu kita akan bangkit untuk melawan kemiskinan itu. Tentu kita akan bangkit untuk melawan ketidakadilan itu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kesejahteraan di dunia. Agar apa? Agar mudah kita memperbanyak bekal kita ke akhirat nanti. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya pernyataan Karl Marx agama adalah candu dalam konteks hari ini masih sangat relevan karena banyak dari masyarakat kita yang mengandalkan agama hanya untuk sebuah hiburan dari ketidakmampuan dalam mengatasi penderitaan yang ada di dunia ini. Berikutnya makna utama konteks Karl Marx pada waktu itu yang mengatakan agama adalah candu adalah agama sebagai pelarian, di mana di sini Karl Marx melihat agama sebagai cara manusia untuk menghadapi penderitaan dunia. Beliau menyebutkan bahwasanya agama sebagai pemberi harapan, kenyamanan, dan arti dalam situasi hidup yang sulit. Menurut Karl Marx, ini hanyalah pelarian dari realitas yang sebenarnya membutuhkan perubahan. Dalam kondisi sekarang memang terutama di Indonesia memang banyak sekali orang-orang yang beragama itu menjadikan agama itu sebuah pelarian. Pelarian untuk apa? Ya pelarian untuk tadi ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kerasnya dunia. Pelarian ketika kegagalan mereka dalam mengarungi kerasnya dunia. Kalau kita lihat dari dalam Islam, tentunya Islam mendorong seseorang agar untuk bangkit ketika dia mengalami keterpurukan. Di Islam itu mendorong seseorang itu agar tetap optimis terus. Optimis. Karena apa ya? Karena kita semua sandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Tapi kepasrahan di dalam Islam itu tidak begitu langsung pasrah tanpa melakukan apa-apa. Tentunya setelah kita melakukan berbagai macam usaha, gagal ketika sudah melakukan berbagai macam usaha, terus kita pasrahkan, gagal, ternyata gagal. Nah, di dalam gagal ini kita harus bangkit lagi. Islam mengajarkan seperti itu. Kita harus bangkit lagi untuk mencoba lagi. Untuk mencoba lagi. Dan setelah kita berusaha sedemikian rupa, kita pasrahkan. Karena apa? Pasrahan kita ini membuktikan bahwasanya kita manusia, tenaga, akal pikirannya itu hanya terbatas dan kita memasrahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, yang menghendaki segalanya. Nah, maka dari itu, kalau di dalam Islam itu memang pasrah itu menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Tapi di dalam Islam tidak langsung begitu pasrah kita harus ketika kita miskin ya udah nyantai, bukan seperti itu Islam mengajarkan. Ketika kita di dalam garis bawah kemiskinan, tentu kita harus berusaha untuk bangkit untuk apa itu untuk bangkit memupuk rasa semangat kita agar kita bisa keluar dari garis kemiskinan tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya
agama hanya sebagai pelarian, tentu banyak masyarakat kita yang hanya menjadikan agama sebagai pelarian atas ketidakmampuan dalam mengarungi kehidupan itu. Selanjutnya, eh, makna utama konteks Karl Marx menyebutkan bahwasanya agama adalah candu pada waktu itu, yaitu kritik terhadap struktur sosial, tapi bukan kritik terhadap agama itu sendiri. Karl Marx secara tidak langsung sebetulnya mengkritik agama sebagai sesuatu yang buruk. Jadi Karl Marx pada waktu itu tidak mengkritik agama itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sebaliknya. Karl Marx pada waktu itu mengkritik bagaimana agama pada waktu itu dapat digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan status quo dan mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah-masalah yang nyata seperti ketidakadilan ekonomi, seperti eksploitasi manusia dan lain perbudayaan dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu memang Karl Marx itu tidak langsung mengkritik agama itu sebagai sesuatu yang tercela, tapi pernyataan Karl Marx yang menyatakan bahwasanya agama adalah candu itu ditujukan kepada mereka-mereka yang menggunakan agama itu untuk seseorang yang menggunakan agama untuk hanya untuk mempertahankan status quo-nya atau hanya mengalihkan masyarakat yang menderita ini itu agar terlupa dari penderitaannya. Apakah masih relevan kira-kira pernyataan Karl Marx terhadap agama adalah candu kalau dilihat dari kritik sosial ini? Tentu sangat relevan sekali, apalagi di Indonesia ini. Kita seringkali ketika waktu pilkada, mungkin ya waktu pilkada, banyak masyarakat miskin kita itu ketika para calon-calon dari kepala daerah, calon-calon dari DPR dan lain sebagainya itu mengatakan bahwasanya tenang, kita hanya hidup di dunia, tenang, hidup kita itu di akhirat, tenang, kita miskin di dunia tidak apa-apa, ini cuma dunia dan lain sebagainya. Lah, yang dimaksud Karl Marx pada waktu itu mengatakan agama adalah candu, ya untuk mengkritik seseorang yang menggunakan agama itu hanya untuk mempertahankan status quo-nya, yang hanya untuk mempertahankan, mengalihkan masyarakat agar terlupa dengan penderitaannya yang dia alami pada waktu itu. Dan maka dari itu, kalau kita lihat dari kondisi sekarang, masyarakat kita banyak adakan pengajian sana sini. Nah itu bukti bahwasanya pengajian-pengajian yang dihadiri pemerintah itu berusaha mengalihkan penderitaan masyarakat yang dimana keadilan di Indonesia sulit dicari, yang dimana kemiskinan di Indonesia masih banyak sekali. Lah itu sama pemerintah digunakan agama sebagai pengalih isu agar masyarakat tidak fokus dengan penderitaannya. Kalau tidak fokus dengan penderitaannya, ya masyarakat bisa dimanfaatkan dengan kemiskinannya itu tadi, kebodohannya itu tadi. Kalau sudah miskin, miskinnya dipelihara, ketika waktu pilkada dikasih bansos, akhirnya apa? Ya berdoyong-doyong yang memilih yang ngasih bansos. Soalnya ya kemiskinannya itu dipelihara sama pemerintah. Nah, itu. Selanjutnya, makna utama dari pernyataan Karl Marx pada waktu itu konteksnya yaitu relevansi konstekstual, yang dimana pada era Karl Marx seringkali memang agama itu menjadi suatu institusi yang dijadikan atau yang mendukung feudalisme dan kapitalisme awal pada waktu itu. Dalam hal ini, pada waktu itu agama sering berfungsi sebagai alat ideologis untuk menjaga sistem yang tidak adil pada waktu itu. Atau kalau kita lihat pada zaman sekarang, terutama di Indonesia, itu pernyataan Karl Marx atau konteks agama adalah candu ketika konteksnya itu relevansi konseptual, tentu sangat relevan sekali. Karena apa? Ya,
Agama kalau kita lihat di Indonesia ini ya banyak yang para agamawan yang menggunakan agama itu untuk feodalisme, di mana saya ambil contoh ketika ada seorang ulama atau seorang agamawan ketika mempunyai anak. Lah, anak tersebut sebetulnya belum mumpuni di dalam keilmuan agamanya. Tapi karena anak tersebut kebetulan lahir dari kalangan seorang pemuka agama, maka masyarakat akan berbondong-bondong juga menghormati anak tersebut tanpa dilihat apakah anak tersebut mampu atau berhak mendapat penghormatan yang lebih seperti bapaknya yang seorang agamawan. Lah, di sini penggunaan agama sebagai alat pelanggengan feodal itu masih berlangsung sampai saat ini, terutama di Indonesia. Banyak para habaib yang dimana habaib-habaib tersebut tanpa dibarengi dengan ilmu yang hanya melegitimasi bahwasanya di dalam tubuh mereka para habaib itu mengalir darah Rasulullah yang notabene Rasulullah itu puncaknya atau puncaknya kesempurnaan, kesempurnaan manusia. Nah, dari menyatakan bahwasanya mereka ada darah yang mengalir dari Rasulullah tanpa dibarengi ilmu agamawa, tentunya orang-orang yang seperti itu hanya melanggengkan feodalisme yang ada di Indonesia dengan menggunakan dalih kekuatan agama itu sendiri. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran Islam tentunya tidak seperti itu. Islam mengajarkan bahwasanya semua kedudukan manusia itu di hadapan Tuhan itu sama semua. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pernyataan-pernyataan Karl Marx yang salah satunya adalah yang menyatakan bahwasanya agama adalah candu. Tentu kalau kita bisa melihat makna yang lebih luas, kita tidak hanya berkesimpulan bahwasanya pernyataan Karl Marx tersebut hanya untuk tendensi menghina agama pada waktu itu. Tapi kalau kita bisa melihat konteksnya yang lebih luas, maka kita akan menemukan makna-makna yang tersirat di mana pernyataan tersebut ternyata digunakan untuk mengkritik pemerintahan pada waktu itu yang notabene pemerintahan penguasa pada waktu itu hanya menggunakan agama sebagai penghilang rasa sakit masyarakat di dalam menghadapi penderitaan agar masyarakat tidak bangkit. Dan itu sangat relevan sekali ketika terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu agama adalah candu. Oke Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.